Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, fondasi keluarga. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Dan di dalam ayat yang ke-33 berkata demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sebuah bangunan sangat ditentukan oleh kualitas fondasinya. Kuat atau tidaknya sebuah bangunan sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya fondasi itu. Demikian juga dengan keluarga. Kuat atau tidaknya sebuah keluarga itu ditentukan oleh kualitas fondasinya. Dan tahukah saudara bahwa membangun keluarga itu dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan keluarga itu. Misalnya saat masuk pada masa pacaran, bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan sampai pernikahan itu sendiri terjadi. Nah, dari situlah kita mulai membangun fondasinya. Dari situlah kita mulai membangun dasarnya. Kalau fondasinya yang kita bangun kuat dan benar, maka badai apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat dan berdiri teguh. Nah, karena itu dasar atau fondasi seperti apakah yang harus kita tanam dalam membangun sebuah rumah tangga supaya rumah tangga kita tetap kuat? Dari ayat bacaan hari ini kita belajar dan kita mengambil kesimpulan bahwa dasar atau fondasi yang harus kita letakkan di dasar bangunan keluarga kita adalah yang pertama, kasih dan teladan Kristus. Alkitab berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus." Tetapi Alkitab juga berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya." Jadi Alkitab menggambarkan bahwa hubungan suami istri, hubungan keluarga itu sama seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kasih dan teladan Kristus harus menjadi dasar pernikahan dalam rumah tangga Kristen. Dan yang kedua, apakah yang harus kita tanam dalam membangun sebuah rumah tangga supaya menjadi fondasi yang kuat? Yaitu kesiapan untuk berkorban. Saudaraku, kita tahu bahwa banyak rumah tangga yang menjadi lemah dan hancur. Kenapa? Karena rumah tangga itu dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan. Suami menuntut istrinya harus begini, harus begitu, dan istri juga menuntut suaminya harus begini dan begitu. Sehingga yang terjadi, pernikahan itu menjadi sesuatu yang membosankan, karena merasa hidupnya terus ada dalam tuntutan dan tekanan. Tetapi kalau dalam rumah tangga itu ada komunikasi yang baik, melakukan sesuatu dengan kasih dan melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka rumah tangga itu akan menjadi manis. Rumah tangga itu menjadi kuat dan tidak akan goyah oleh apapun. Dan yang ketiga, apa yang harus menjadi fondasi dalam rumah tangga kita, yaitu kecakapan untuk berkomunikasi. Rumah tangga harus diisi dengan komunikasi yang baik dan harmonis. Komunikasi bukan sekedar berbicara antara suami dan istri, tetapi segala gerak tubuh kita merupakan komunikasi. Misalnya, kalau ada pasangan kita mulai diam, berarti ada sesuatu yang dia tidak suka. Dan itu berarti harus ada kepekaan untuk mengerti gerak tubuh pasangan kita. Kalau di dalam rumah tangga itu tidak memiliki kecakapan atau kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, maka akan timbul kekecewaan, kebencian, dan rumah tangga itu akhirnya akan menjadi tawar.
Dan yang keempat, fondasi apakah yang harus kita tanam dalam keluarga kita? Yaitu tekad untuk memandang ke depan. Artinya, masing-masing kita tidak lagi mau menengok ke belakang. Masing-masing kita tidak mau lagi mengingat masa lalu atau sesuatu yang sudah lewat. Kamu dulu kan begini, kamu dulu kan begitu. Tetapi mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita ke depan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah. Tetapi jika fondasi pernikahan atau keluarga kita benar, maka apapun yang terjadi, damai sejahtera Kristus tetap ada dalam rumah tangga kita. Selama kita berjalan dalam tuntunan dan kehendak Allah, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang penuh mujizat, berkat, dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus membangun fondasi rumah kami dengan dasar yang benar, yaitu kasih dan teladan Kristus. Dengan fondasi kesiapan untuk berkorban bagi pasangan kami, bagi keluarga kami, dan kecakapan untuk kami membangun komunikasi yang baik, serta memandang ke arah ke depan, memandang jauh ke depan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap keluarga kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu, agar kami boleh membawa keluarga kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sertai kami dan tuntun kami ya Tuhan setiap hari dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.